Halo, selamat datang. Nah, sebagai orang tua, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, seberapa besar sebetulnya peran kita dalam menciptakan sekolah yang benar-benar aman untuk anak-anak kita? Hari ini kita akan coba gali lebih dalam soal pertanyaan penting ini. Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Ibu dan ayah, kalau dengar kata sekolah aman, apa sih yang langsung muncul di pikiran kita? Apa cuma sekedar tempat yang bebas dari perundungan? Atau ada makna lain yang jauh lebih dalam? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita dalam pembahasan kali ini. Untuk menjawab itu semua, kita harus mulai dari pemahaman dasarnya dulu. Menciptakan rasa aman di sekolah itu bukan cuma tugas guru atau pihak sekolah aja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kuncinya ada di kolaborasi. Betul sekali, sekolah yang aman itu ibarat puzzle raksasa. Kepingan-kepingannya itu ya pihak sekolah, para siswa, dan tentu saja kita para orang tua. Puzzle-nya baru akan lengkap dan indah kalau semua kepingan ini terpasang dengan baik dan bekerja sama. Dari semua pihak yang terlibat tadi, ada satu peran yang posisinya itu unik banget dan sangat mendasar. Sekarang, mari kita fokus ke peran kita sebagai orang tua, sang garda terdepan. Kutipan ini jujur kuat sekali maknanya. Coba perhatikan frasa garda pertama. Ini bukan sekedar istilah loh, ini pengingat bahwa sebelum guru, sebelum teman-temannya di sekolah, kitalah orang pertama yang ngajarin anak cara melihat dunia dan menghadapi segala situasinya. Jadi apa sih artinya jadi garda terdepan itu? Gampangnya begini, bayangin aja kita lagi bangun fondasi sebuah rumah. Nah, rumah itu adalah karakter anak kita, dan fondasinya itu diletakkan di rumah kita sendiri. Di sanalah tempat pertama mereka belajar soal empati, rasa hormat, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa membangun fondasi yang kokoh itu dari rumah? Yuk, kita lihat beberapa langkah praktis yang bisa langsung kita terapkan. Ada 3 kunci utama yang bisa kita pegang erat-erat. Pertama, jadikan rumah kita tempat yang paling nyaman buat anak bercerita, tanpa merasa takut dihakimi. Kedua, jangan cuma menyuruh, tapi ajak mereka diskusi dan latih empati. Misalnya, dengan tanya, kira-kira kalau kamu jadi temanmu, apa ya yang kamu rasain? Dan yang ketiga, ini yang paling ampuh. Kita harus jadi contoh nyata. Anak itu kan peniru ulung. Mereka lebih mencontoh apa yang kita lakukan, bukan cuma apa yang kita katakan. Jadi harus selalu kita ingat ya, momen-momen kecil di rumah, saat kita mendengarkan keluh kesah mereka, cara kita merespon saat mereka buat salah, itu semua bukan hal sepele. Itu adalah benih-benih karakter yang kita tanam setiap hari. Nah, di sini kita bisa lihat hubungannya dengan sangat jelas. Semua tindakan di rumah, komunikasi yang terbuka, pelajaran empati, teladan positif, itu semua nggak berhenti di depan pintu rumah. Itu semua akan mengalir dan dibawa anak ke sekolah. Hasilnya, interaksi mereka jadi lebih positif, kemampuan memecahkan masalahnya jadi lebih baik, dan karakternya pun jadi jauh lebih kuat. Sekarang, setelah kita tahu apa yang bisa kita lakukan di rumah, mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Apa sih dampak nyata dari semua usaha kita ini di lingkungan sekolah secara keseluruhan? Dan inilah puncaknya, karakter yang dibawa anak kita dari rumah, itu ternyata punya kekuatan luar biasa. Itu seperti riak air yang menyebar luas, membantu membentuk budaya sekolah yang lebih aman dan positif. Bukan cuma untuk anak kita, tapi untuk semua anak di sana. Jadi, peran kita bukan cuma orang tua, tapi juga pembangun komunitas. Untuk menutup pembahasan kita, saya mau meninggalkan satu pertanyaan refleksi. Ini bukan soal mengubah semuanya dalam satu malam, tapi tentang memulai satu langkah kecil saja. Jadi, apa satu hal kecil yang bisa Anda mulai hari ini untuk memperkuat fondasi itu di rumah? Karena dari langkah-langkah kecil yang konsisten itulah, perubahan besar akan lahir. Terima kasih.